Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Wow, luar biasa. Bisa lebih luar biasa lagi buat Tuhan kita. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya percaya semua baik-baik dan luar biasa di dalam Tuhan. Nah, kalau nggak keberatan saya undang Bapak Ibu bisa bangkit berdiri terlebih dahulu. Coba lihat kanan kirinya, kasih senyum yang termanis. Saya tahu nggak bisa terlihat karena tertutup masker, tapi dari matanya yang penuh dengan kasih bisa kelihatan. Kita ini satu keluarga. Oke, sudah? Nah, saya mau tanya yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini. Bapak Ibu bisa mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Kami rindu menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali datang di tempat ini. Ada? Ada? Oh, ada itu. Oke, kita bisa arahkan pandangan kita di sebelah kanan saya ini. Kita sambut dengan salam yang paling hangat dari kita. 1, 2, 3. Welcome home. Selamat datang, selamat beribadah di Gereja Mawar Sharon Surabaya. Kalau Bapak Ibu belum berjemaat tetap, kami mengundang Bapak Ibu bisa bersama-sama setiap minggu beribadah bersama kami di tempat ini. Saya persilakan duduk Bapak Ibu. Juga Bapak Ibu yang mengikuti live streaming, tetap ikuti ibadah ini sampai selesai. Saya percaya Tuhan yang luar biasa juga akan sanggup memberkati dimanapun Bapak Ibu mengikuti ibadah ini. Nah, Bapak Ibu, kami semua menghimbau untuk Bapak Ibu yang beribadah di tempat ini bisa mengisi di bangku tengah yang terlebih dahulu, supaya nanti ada yang teman-teman atau saudara kita yang datang belakangan bisa mengisi yang samping-sampingnya. Jadi yang tengah tolong dipenuhi terlebih dahulu. Dan kami juga menginfokan bagi Bapak Ibu Saudara, selama mengikuti ibadah ini Bapak Ibu dilarang melepaskan masker demi keamanan kita bersama. Dan juga bagi pelayan Tuhan yang melayani hari ini, semua yang di stage sudah di antigen dan hasilnya negatif Bapak Ibu ya. Karena kalau kita ngomong positif sekarang jadi wow gitu ya. Jadi negatif semua, nggak usah takut, kita bisa beribadah dengan tenang dan damai sejahtera. Dan juga di main hall ini dilengkapi dengan alat pensteril udara, jadi kita bisa beribadah dengan damai sejahtera tentunya. Amin. Nah, kita akan saksikan beberapa pengumuman LED berikut ini. Shalom jemaat yang terkasih. Berikut adalah beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan. GMS Surabaya membuka kesempatan kepada setiap jemaat untuk terlibat dalam pelayanan. Persiapkan diri Anda untuk bergabung dalam pelayanan melalui Servolution. Pendaftaran dibuka mulai minggu depan tanggal 6 sampai dengan 13 Maret 2022. Akan diadakan kelas MSJ 2 pada tanggal 16, 17, 24, dan 30 Maret 2022. Pendaftaran dimulai tanggal 27 Februari sampai dengan 14 Maret 2022 melalui MyGMS Apps. Informasi lebih lanjut hubungi WhatsApp Center Edukasi 081 336 266 256. Dibuka pendaftaran parenting class bagi jemaat yang akan melakukan penyerahan anak dan pendaftaran pemberkatan nikah. Pendaftaran pemberkatan nikah dilakukan minimal 6 bulan sebelum hari H. Hubungi GMS WhatsApp Center di 085 60 60 90 200 atau di 031 6000 7000 dengan kontak person Saudari Siska paling lambat 28 Februari 2022. Demi kemudahan dan kenyamanan dalam beribadah, jemaat bisa memberikan persembahan, persepuluhan, diakonia, dan atau pembangunan. Dapat dilakukan sebelum atau sesudah ibadah dengan scan QR Code di layar pengumuman melalui aplikasi online seperti BCA Mobile, OVO, Dana, GoPay, Link Aja, dan lainnya, atau melalui transfer ke rekening BCA atas nama Gereja Mawar Sharon pada nomor yang tertera di layar. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Saya ajak kita bisa tundukkan kepala, kita akan mulai ibadah kita dan kita persiapkan hati. Saat ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu, Engkau Allah yang luar biasa bagi setiap kami. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan di hari-hari ini bagi setiap kami. Dan hari ini kalau kami ada di tempat ini Tuhan, untuk kami boleh bersekutu bersama dengan saudara-saudara seiman Tuhan, menikmati hadirat-Mu. Izinkan setiap kami Tuhan memberikan yang terbaik kepadamu Tuhan. Hati, pikiran kami Tuhan seluruhnya untuk Engkau Tuhan. Dan kami mau meninggikan Engkau, mau mengagung-agungkan Engkau. Sebab hanya Engkau Allah yang hidup, Allah yang layak kami tinggikan Tuhan. Kami siap memberikan yang terbaik kepadamu Tuhan.
Setiap pujian kami, setiap rasa lapar dan haus kami akan firman-Mu Tuhan. Biar hari ini sungguh-sungguh hidup kami semakin diubahkan oleh karena Engkau Tuhan. Kami siap Tuhan memulai ibadah kami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat sore, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Berapa banyak hari kita bersuka cita, boleh kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Mari bisa bertepuk tangan, kita bertepuk tangan bersama-sama. Mari bersama-sama katakan, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah benar. Mari serukan bahwa Dia baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Oh Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah dengan. Mari lambaikan tangan bersama-sama. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik baik. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat. Kau Yesus yang baik bagi kami. Dia baik bagiku. Dia sungguh baik.
Yesus, Dia baik bagiku. He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Haleluya. Berapa banyak percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik? Katakan amin. Yes. Sekali lagi katakan amin. Amin. Haleluya. Bersama-sama nyanyikan. Tuhan Yesus baik, Yes. sungguh amat baik, dan untuk selama-lamanya. Katakan Dia sungguh Tuhan baik. Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat Kasih-Mu tak pernah berakhir Tuhan di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, dan untuk selama-lamanya. Boleh angkat jempolnya, katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Lebih tinggi lagi katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan dari selamanya, dari selama, untuk selamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Hey, yang percaya Tuhan kita baik, kasih tepuk tangan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebelum duduk Bapak Ibu Saudaraku, boleh tengok kanan kirinya. Kasih sapaan, salam yang terbaik, katakan Tuhan Yesus baik buatmu dan Tuhan buatku. Yesus baik. Haleluya. Silakan duduk kembali. Amin, amin. Sungguh kebaikan-Mu Tuhan tak terkira dalam kehidupan kami. Dalam segala keadaan Tuhan, Engkau yang mempesona setiap kami Tuhan. Yes, Lord. Haleluya, Yesus. Dalam segala keadaan, yes. Waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru.
Walaupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan kami Tuhan, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Mari kita semua bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, kan tetap Yesus selamanya. Haleluya. Shikira bara-bara kaya la-la-la-la-la-la. Yesus, Kau tetap Allah kami, Kau tetap Tuhan kami Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, ra-ra-ra-ra-ra, Mari kita katakan sama-sama, sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan kami Tuhan hanya pada Harapanku
Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan Tangan kami terangkat di hadapan takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Biar pujian ini Tuhan bukan cuma keluar dari bibir mulut kami Tuhan, tapi lebih daripada itu Tuhan, keluar dari dalam hati kami yang mengasihi Engkau Tuhan. Sekali Yesus sampai selama-lamanya Engkau Tuhan bagi hidup setiap kami Tuhan. Dan kami tahu di setiap musim kehidupan kami Tuhan, Engkau selalu ada bagi setiap kami. Demikian firman Tuhan, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Hari ini Tuhan, hamba berdoa Tuhan, di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini Tuhan, di tengah-tengah ketika COVID semakin naik Tuhan, kami tahu kami tidak takut, kami tidak khawatir, karena Engkau penjaga kami yang setia Tuhan. Engkau tidak pernah terlelap Tuhan bagi setiap kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Kami tahu Engkau peduli, bahkan sangat-sangat peduli bagi setiap kami. Pemeliharaanmu nyata Tuhan bagi setiap kami. Perlindunganmu nyata Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Kami rasakan segala kebaikan-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, secara khusus Tuhan, hamba berdoa Tuhan, bagi setiap jemaat-Mu mungkin yang hari-hari ini mereka sedang sakit, mereka lagi isoman Tuhan. Saat ini hamba berdoa, kami dari tempat ini berdoa Tuhan, bersatu hati Tuhan, di dalam nama Yesus. Ulurkan belas kasihan-Mu turun Tuhan bagi setiap mereka. Amin. Biar tangan yang berlubang paku menjamah setiap mereka. Mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki Tuhan, Kau yang mentahirkan, Engkau yang menguduskan, Kau yang menyembuhkan, Kau yang memulihkan Tuhan. Di dalam nama Yesus, setiap virus-virus Tuhan mati Tuhan, setiap virus-virus hilang, bersih, total, sempurna. Di dalam nama Yesus, kesembuhan ilahi terjadi Tuhan. Kami mau melepaskan berkat saat ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata Tuhan bagi setiap jemaat-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Bahkan ketika hari-hari ini, bagi setiap kami para bisnismen, bagi para profesional muda Tuhan, Engkau juga ada di dalam setiap aspek pekerjaan kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami tahu Engkau memelihara kami dengan sempurna Tuhan. Dan lebih daripada itu, hamba berdoa Tuhan, biar damai sejahtera Allah turun bagi setiap mereka Tuhan. Ketika mereka bekerja Tuhan, mereka selalu melihat ada kecukupan demi kecukupan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan setiap mereka. Di dalam nama Yesus. Dan hamba juga berdoa buat setiap mungkin ada yang mengalami kepanikan, kekhawatiran Tuhan. Entah apapun yang menjadi kepanikan, kekhawatiran mereka saat ini Tuhan, hamba berdoa Allah Roh Kudus, jangan pernah lepaskan kami.
Pegang kami, gandeng kami, peluk kami Tuhan. Kami tahu Engkau Bapa yang baik. Engkau menggendong kami Tuhan. Dan Engkau tidak akan pernah membiarkan kami jatuh tergeletak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Thank you Tuhan. Dan saat ini Tuhan, juga sebentar kalau kami diberikan kesempatan untuk memberi Tuhan. Kami mau memberi yang terbaik kepadamu Tuhan. Juga kami juga kalau boleh memberikan persembahan diakonia dan misi. Hamba juga berdoa Tuhan, dengan hati yang penuh mengasihi Engkau, dengan hati yang penuh sukacita Tuhan, kami mau melakukannya Tuhan. Kami mau memberi yang terbaik, oleh karena kami mengasihi Engkau. Biar kerajaan-Mu semakin diperbesar Tuhan. Pakai apa yang kami punya Tuhan, untuk membuat kerajaan-Mu semakin besar Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga kalau sebentar kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Urapi bibir lidahnya Tuhan, urapi pikirannya Tuhan. Biar pikiran Kristus, biar perkataan Kristus yang keluar dari bibir mulutnya Tuhan, di dalam nama Yesus. Dan kami juga sebagai jemaat-Mu yang mendengar firman-Mu, baik yang di tempat ini maupun yang mengikuti secara live streaming Tuhan, kami buka hati kami selebar-lebarnya. Biar rasa lapar dan haus itu ada Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Dan hamba berdoa biar firman-Mu itu jatuh di tanah hati yang subur, berbuah berlipat kali ganda, 100 kali lipat ganda dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu yang manis, hadirat-Mu yang indah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, sore hari ini kita akan dilayani oleh hamba Tuhan dan sahabat saya yang luar biasa juga, Pastor Antoni dari kampus Selatan. Oke, saya udah bisa maju ke depan. Shalom, shalom Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita duduk, tadi maksudnya Pastor Hendra itu dari Hong Kong, tapi dia sungkan nyebutnya saudara. Kita berikan salam kepada kanan kiri muka belakang kita, katakan God bless you, God bless you, God bless you. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam kitab Filemon. Saudara, ini adalah sebuah kitab yang jarang sekali dikhotbahkan atau diajarkan. Tetapi ada satu hal yang sangat luar biasa di dalamnya dan kita mau lihat ini saudara. Ya, hanya satu pasal saja. Tapi ada sebuah hal yang indah. Kita mau belajar pada sore hari ini mengenai bagaimana kita bisa hidup di dalam budaya saling menghargai satu dengan yang lainnya. Amin. A culture of honor, budaya penghargaan atau penghormatan. Saya mau cerita sedikit deh soal Filemon ini saudara. Nanti lalu kita baca ayatnya ya, supaya tahu sinopsis ceritanya seperti apa dulu. Saudara, ada seorang pengusaha pada zaman Rasul Paulus hidup itu, sahabat Rasul Paulus namanya Filemon. Filemon ini punya karyawan yang bekerja untuknya, juga sama-sama orang Kristen, sama-sama anak Tuhan, namanya Onesimus saudara. Ya, sama-sama Kristen ya, lalu bekerja. Situasi normal pada awalnya. Lalu kemudian pada satu titik tertentu ternyata ketahuan Onesimus ini menggelapkan, curi uangnya Filemon. Ya, Onesimus ketahuan, lalu dia lari. Ya, dia lari cari selamat saudara. Tapi kok ya gitu pinter orang ini, ya? Larinya kemana? Larinya ke Paulus. Pinter ini Onesimus. Ya, kenapa? Karena Onesimus tahu bahwa Filemon ini segan sama Paulus. Karena Rasul Paulus adalah bapak rohani bagi keduanya. Ternyata Onesimus ini pinter memanipulasi. Betul Bapak Ibu? Ya. Nah, dalam situasi seperti itu kemudian Onesimus datang kepada Rasul Paulus minta pertolongan. Ya, saudara, kita bisa belajar dari sini, dari cerita ini, bahwa Onesimus tidak menghargai pemimpinnya, tidak menghargai pimpinannya, bosnya, tidak menghargai pekerjaannya, tidak menghargai hidupnya sendiri. Betul, saudara? Saudara setuju dengan saya? Iya dong. Dia tidak mau, tidak berani bertanggung jawab, lalu lari cari pertolongan. Kok yang pinter ini? Ya, lari pertolongan carinya ada hamba Tuhan, saudara. Banyak loh yang seperti ini juga di zaman modern, saudara. Ya. Nah,
Dia juga tidak menghormati Paulus sebetulnya dengan cara seperti itu. Ya, Onesimus ingin membenturkan antara Filemon dan Paulus. Paulus ngerti kok trik-trik semacam ini. Semua kita manusia ini manusia berdosa. Kita masih bisa buat salah. Betul saudara? Ya. Tapi kita mesti hati-hati. Kalau kita sudah mengerti kebenaran, jangan sampai kita justru melanggar kebenaran itu dengan sengaja. Paulus mengerti triknya ini. Paulus mengerti bagaimana Filemon, dia tahu tentang Filemon hatinya, tapi dia juga tahu tentang Onesimus ini. Anak muda yang belum berpengalaman, yang tidak berhikmat, ya, yang masih baru mulai mengatur kehidupan, bekerja dan semuanya. Lalu ketika itu terjadi, dituliskanlah ayat ini, saudara. Ya, mari kita lihat sama-sama. Filemon pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Judul perikopnya adalah permintaan Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus. Paulus menempatkan dirinya sebagai bapak rohani bagi keduanya. Dia berkata kepada Filemon semacam ini, saudara. Karena itu sekalipun di dalam Kristus, ayat yang ke-8, aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Bapak Ibu perhatikan, Paulus sangat menghormati dan menghargai Filemon, sekalipun dia adalah anak rohaninya. Amin, saudara. Bukan hanya yang dipimpin menghargai pemimpin, tapi kalau kita adalah pemimpin dalam bidang apapun juga, di gereja, di luar gereja, perhatikan ini, pemimpin pun harus belajar menghargai orang-orang yang dipimpinnya. Amin, saudara. Paulus paham itu. Kalau sebagai main posisi, dia sebagai bapak rohani, yang tinggal suruh saja Filemon. Toh Filemon pasti akan nurut kok sama persu Paulus. Pasti akan nurut, saudara. Namanya bapak rohani, dikagumi dan disegani. Tapi Paulus mengerti batasannya sebagai pemimpin. Itu adalah caranya untuk menghormati Filemon. Kadang-kala kita sebagai pemimpin, dalam level apapun kita, kadang-kala banyak sekali pemimpin yang tidak tahu batasan sebagai pemimpin. Semua dalam hidup ini ada batasannya, saudara. Yang tidak ada batasannya cuma satu, firman Tuhan. Amin, saudara. Semua dalam hidup kita ini ada batasan. Jabatan pun ada batasan dalam segala sesuatu. You name it, apapun itu. Mau ketua departemen, mau CGL, mau coach, mau TL, kalau kita bicara tentang connect group, atau apapun juga. Ya, berbagai macam tipe jabatan kepemimpinan di luar sana yang ada. Mungkin hari ini kita pegang. Selalu ada batasan dalam segala sesuatu. Perhatikan Raja Daud dalam satu fase hidupnya, dia tidak menghargai batasannya sebagai seorang raja. Ketika dia melihat Batsheba, lalu dengan enaknya saja dia panggil Batsheba untuk tidur dengannya. Dia tidak menghargai Uria, suami Batsheba, bahkan dia tidak menghargai Batsheba. Dia hanya menggunakan Batsheba sebagai alat pemuasan nafsu sesaat saja. Dan dia tidak menghargai pernikahan dari Uria dan Batsheba. Sebagai pemimpin, kita harus menetapkan batasan-batasan itu pada diri kita sendiri. Amin, Bapak Ibu Saudara-saudari. Kenapa? Karena orang biasanya segan untuk menetapkan batasan, untuk mengatakan sebuah batasan kepada pemimpin. Sebagai seorang pemimpin, kita harus menetapkan batasan-batasan itu kepada diri kita sendiri. Belajar dari Raja Daud. Jangan masuki, jangan belajar untuk menghormati. Termasuk untuk pernikahan orang lain. Amin, saudara. Kalau ada pria-pria di tempat ini, saya lihat banyak orang muda. Ya, belajar menghormati pernikahan orang lain. Jangan sampai jadi orang ketiga, pria ketiga atau wanita orang ketiga. Ya, jadi pria agama lain atau wanita agama lain. Itu artinya saudara tidak menghormati sebuah pernikahan. We have to honor all things because we are God's people. Kita harus menghargai, menghormati segala macam jenis hubungan karena kita adalah
anak-anak Allah, umat pilihan Allah. Amin Bapak Ibu Saudara-saudara. Ini penting sekali. Penting sekali. Batasan ini kadang tipis. Kadang kita nggak sengaja melanggar batasan itu. Oleh karena apa? Oleh karena otoritas, oleh karena kuasa, oleh karena jabatan yang ada pada kita. Hati-hati, segala sesuatu ada batasannya. Amin saudara. Ketika kita mulai melanggar batasan itu, sesuatu akan terjadi. Paulus paham betul bahwa sekalipun dia adalah seorang bapak rohani, waktu dia ngomong A, dia pasti tahu Filemon akan menurut A. Tapi kalau dia lakukan itu terus, Paulus tahu bahwa dia tidak akan pernah mendewasakan Filemon. Paulus sebagai bapak rohani yang baik ingin supaya anak rohaninya dewasa. Amin Bapak Ibu Saudara. Seorang bapak rohani yang baik pasti ingin anak rohaninya dewasa, tidak jadi baby forever, tidak jadi bayi yang harus namanya, yang dituntun, ya, yang dimanipulasi, pokoknya harus nurut tanpa ngerti apa artinya itu. Paulus ingin Onesimus dewasa, harusnya dididikan di sana untuk anak muda ini. Tapi Paulus juga ingin Filemon pun dewasa. Isunya bukan lagi pada masalah tentang keuangannya, itu juga isu, tapi itu nanti saudara. Tapi isunya kepada apa? Kepada pribadi masing-masing ini terlebih dahulu. Apa kata Paulus tadi? Sekalipun aku bisa perintahkan kamu, tapi mengingat kasihmu, mengingat kamu hai Filemon, oleh karena penghargaanku, lebih baik aku memintanya daripadamu. Ini luar biasa saudara. Ini luar biasa. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua. Nah, dia tulis dalam keadaan dia sebagai tua. Betul Bapak Ibu? Ya, kadang-kadang memang kita harus akui kok ya, orang muda itu kurang hikmat. Ya betul memang saudara. Ya memang begitulah. Ya, orang yang sudah berumur biasanya lebih berhikmat, lebih bijaksana. Semakin kita bertumbuh, semakin kita dewasa, semakin kita bertambah bijaksana. Tetapi ada loh, tambah umur, tambah tua, tambah tidak bijaksana. Ada yang seperti itu. Maka dari itu kejarlah pertumbuhan rohani, kejarlah pengenalan akan Allah. Supaya apa? Supaya kita tambah umur, tambah bijak, tambah dewasa dalam segala sesuatu. Pemikiran kita tambah luas dalam memandang satu hal. Pemikiran kita tidak dangkal, Bapak Ibu Saudara-saudari. Dulu Paulus juga seperti itu kok. Ya, emosi tinggi, darah muda, saudara. Pada waktu dia crash dengan Barnabas, pernah baca itu, ya, dalam kitab Kisah Para Rasul, dia bentrok dengan Barnabas, mereka harus pisah pelayanan. Kenapa? Masih darah muda. Ya, sesuatu yang sebetulnya bisa dibicarakan dengan baik, ambil sebuah solusi, ya konsensus bersama. Tapi gara-gara memang anak muda, gara-gara muda, ya saudara, sesuatu memang waktu itu harus terjadi. Tapi rupanya Paulus belajar dari peristiwa itu. Dia selalu belajar dari kelemahannya. Dia selalu belajar dari kekurangan-kekurangannya. Mari kita belajar dari kekurangan-kekurangan kita, supaya kita become a better person. Amin. Supaya kita jadi pribadi yang jauh lebih baik. Dia belajar dari peristiwa dengan Barnabas itu. Dan akhirnya setelah dia lebih dewasa, dia tahu bagaimana dia harus memperlakukan orang lain. Aku mengajukan permintaan ayat 10 kepadamu mengenai anakku yang kudapat setelah aku dalam penjara, yaitu Onesimus. Paulus tidak bicara pemimpin kepada bawahan. Dia bicara sebagai seorang sahabat yang selevel. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia bersuruh kembali kepadamu. Dia, yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku menahan dia sendiri sebagai ganti untuk melayani aku selama aku dibicarakan Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu. Ya saudara, itu batasan yang Paulus pegang. Betul? Tanpa persetujuanmu, Paulus punya power untuk memaksakan kehendaknya, tapi dia memilih untuk menyampingkan itu dan menghargai pendapat
dan otoritas dari Filemon. Aku minta izin kepadamu tanpa persetujuanmu aku tidak berbuat sesuatu supaya bayi itu jangan melakukan seseorang dengan paksa, melainkan dengan apa? Sukarela. Dilakukan oleh kasih, sukarela, bukan karena keterpaksaan. Karena keterpaksaan tidak akan pernah menghasilkan sebuah ketaatan. Amin. Keterpaksaan hanya akan menuai kecaman di belakang, pemberontakan di belakang, pemberontakan di hati ini. Kita harus pelajari dari prinsip-prinsip ini. Bagaimana Paulus betul-betul menghormati keduanya. Ya, disuruh ngomong, disuruh balik. Untuk apa? Tanggung jawab. Loh, saudara, dia tahu bagaimana untuk menghormati Onesimus dan mengajar, mendidik dia supaya dia tidak apa? Kalau peribahasa Jawa, tinggal colong melayu. Ya kan? Sudah selesai. Ya kan? Aku sudah tidak bisa begitu. Tahun 2008 sekian, waktu kami masih ada di Yogyakarta, waktu itu jadi gembala di sana, ada seorang jemaat pindah dari Surabaya ke Jogja. Nah ini aneh, biasanya ada kota kecil baru kota besar. Tapi ini ada kota kecil. Ya. Nah, saudara ngomong, ya kan? Saya ajak ngomong, ajak besar itu sebagai jiwa baru ya, anak sambut begitu. Lalu dia ngomong seperti ini, Pak, saya tinggal ke Jogja ini adalah tuntunan Tuhan. Saya rasakan betul ini ngomongnya saudara ini, ya kan? Nah, tapi saya mau tahu lebih detail. Ya. Ini tuntunan Tuhan buat saya. Kalau dia cerita, ya, ini betul-betul tuntunan Tuhan. Kenapa? Singkat kata, dia ngomong, dia melakukan pengusaha, dikejar sama debt collector, dan untuk menyelamatkan dirinya, dia pindah ke Jogja, ya, dan menjadi jemaat, ya, dan dia ingin melupakan. Dia ngomong, saya ingin melupakan masa lalu saya ingin memulai hidup baru di kota ini. Berapa banyak orang inginnya tinggal dalam colong melayu. Tuhan tidak pernah menafikan tanggung jawab. Amin, Bapak Ibu Saudara. Paulus mengajar Onesimus, kamu harus tanggung jawab, selesaikan kesalahan. Tanggung jawab itu adalah caramu menghormati hidupmu, menghormati Filemon, menghormati masa depan. Banyak orang mau gitu kan, selesai, tinggal pokoknya bertobat, selesai bertobat terima Yesus, selesai bertobat terima aku, selesai. Tidak selesai. Betul, hati ini sudah selesai. Masalah belum selesai. Halo, banyak orang masih kecewa itu, banyak orang masih nangis itu, banyak orang masih ada tuntutan hukum itu yang harus diselesaikan itu. Bagaimana itu? Lihat contoh kita hari ini, lihat apa yang terjadi berita hari ini, saudara. Betul? Buat ini dan itu, ya kan? Buat yang ilegal, merugikan banyak orang, menghancurkan semuanya, ambil uang orang semuanya, posting di Instagram, gaya hidup mewah, ya kan saudara? Jadi kaya raya dalam waktu singkat berakhir di penjara hari ini. Bapak Ibu saudara-saudari, hidup ini adalah tanggung jawab. Tidak pernah Tuhan ajar kita untuk kita meninggalkan tanggung jawab. Harus ada tanggung jawab. Tapi aku sudah bertobat, Bapak. Oh iya, sudah bertobat di hadapan Tuhan. Hatimu selesai. Tapi justru karena engkau sudah bertobat di hadapan Tuhan, dan supaya kamu menghargai hidupmu dan masa depanmu, selesaikan. Tanggung jawabmu, selesaikan. Kesalahanmu di masa lalu, selesaikan. Seberapa engkau bisa selesaikan, ambil sebuah tanggung jawab. Kalaupun itu mungkin ada jalan pahit yang harus kau tanggung, salib yang harus kau pikul, atas nama tanggung jawab dan kehormatan. So be it. Terjadilah. Itu baru ngajar orang dewasa. Amin, Bapak Ibu saudara-saudari. Paulus mengajar Onesimus. Oke, kamu sudah salah. Kamu ambil uangnya Filemon. Sekarang balik. Tanggung jawab ke dia. Tapi aku minta sama Filemon, aku jadi penengah.
Supaya apa? Ini akan jadi win-win solution. Ini akan jadi sesuatu yang indah. Bukan untuk tambah menghancurkan hubungan kalian berdua, tapi justru kalian berdua akan sama-sama dibangun dalam situasi yang semacam ini. Masing-masing belajar dari kesalahannya masing-masing. Amin Bapak Ibu Saudara-saudari. Apa itu kehormatan? Apa itu tanggung jawab? Belajar dari Sakeus. Sakeus naik ke atas pohon, kan pendek, ya kan? Lalu Yesus datang ke kota Yeriko. Sakeus turun. Aku mau makan di tempatmu. Apa yang Sakeus lakukan? Ini namanya metanoia, pertobatan. Pertobatan itu berbalik 180 derajat. Kalau Anda nanti berjalan ke arah sini, maka metanoia itu pertobatan itu artinya bertolak 180 derajat berjalan ke arah sebaliknya. Apa kata Sakeus? Tuhan Yesus nggak suruh. Nggak suruh loh Bapak Ibu. Ya, Tuhan Yesus nggak suruh. Sakeus, kamu kembalikan kepada sekian. Kamu sudah ambil kan? Kamu sudah palang dia kan? Kamu mencukai waktu itu. Betul ya? Ambil uang orang dengan cara yang haram. Paulus, Sakeus, Paulus ya. Kamu ambil sini, kembalikan. Enggak, saudara. Otomatis Sakeus seperti karena dia bertobat sungguh-sungguh. Dia ngomong apa sama Tuhan Yesus? Tuhan, semua yang telah kucuri dari orang akan kukembalikan. Berapa kali lipat, saudara? Apa kata Injil? 4 kali? 4 kali lipat. 400%, 4 kali lipat itu bukan 4%. Kukembalikan 4 kali lipat semua yang telah kuambil dengan cara haram. Kukembalikan. Tanggung jawab dari Yesus mengatakan keselamatan terjadi atas rumah ini. Pertobatan tidak menafikan tanggung jawab. Catat ini baik-baik. Pertobatan tambah menekankan tanggung jawab. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita belajar untuk betul-betul mengerti prinsip kebenaran firman Tuhan ini. Amin. Ya. Mari kita lanjutkan sama-sama. Ayat 15. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Lihat artinya Paulus di sini, saudara. Bukan memisahkan, tapi itu merekatkan kembali, merekatkan hubungan kembali. Kita harus seperti itu. Di mana dia bertengkar, jangan ada disiram api, jangan disiram bensin, tapi rekatkan kembali pihak-pihak yang berkonflik. Amin. Rekatkan kembali. Jadilah penengah, juru damai. Jadilah juru damai, agen perdamaian. Siapa membawa damai? Kata kitab, ya, akan melihat Allah. Apalagi saudara, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Filemon, terimalah Onesimus kembali sebagai saudara. Bukan lagi sebagai hambamu, tapi sebagai saudara. Kok bisa saudara begitu? Hanya orang yang dewasa, hanya orang yang telah mengalami Yesus yang bisa punya perspektif dan pandangan yang seperti ini. Amin. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman ayat 17, terimalah dia seperti aku sendiri. Terimalah dia. Ya memang dia punya salah, tapi terimalah dia kembali. Dan ini jaminan saudara. Filemon tahu Paulus, dia nggak akan mungkin terima uang Paulus. Nggak akan mungkin ya. Masa mengusahakan Filemon nuntut uang yang bantuan, kan nggak mungkin saudara. Filemon tahu, tapi demi mengajarkan tanggung jawab, Paulus ingin memberikan jaminan kepada Filemon. Ya, kalau sampai Onesimus tidak bisa bayar, Onesimus harus kembali kerja, potong gajinya. Seberapa yang dia curi, potong per bulan, diatur. Itu didikan, itu ajaran buat Onesimus. Lain kali supaya hati-hati. Tanggung jawab tetap berjalan di dalam pertobatan.
Tapi Paulus pun sebagai bapak kami, dia kasih jaminan. Ya, Filemon, kalau sampai misal dia tidak bisa bayar, dia ngomong apa saudara? Kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Tidak main-main loh, Paulus ngomong seperti ini saudara. Dan Filemon tahu dia tidak akan sampai hati tega, ya, minta atau terima uangnya Paulus. Nggak akan sampai hati. Tapi demi untuk mengajarkan rasa tanggung jawab dan hidup yang penuh dengan dignity, martabat dan kehormatan. Paulus mengatakan hal seperti ini, tanggungkan kepadaku. Aku 19 ditekankan lagi, Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan katakan tanggungkanlah semuanya itu kepadamu karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Luar biasa Rasul Paulus. Dia hidup dengan dignity, martabat dan kehormatan sampai detik terakhir. Amin Bapak Ibu, saudara-saudari. Mari kita menjadi orang-orang yang punya martabat dan kehormatan dengan cara belajar untuk menghargai, belajar untuk menghormati orang lain. Amin saudara. Ya, belajar menghargai, menghormati orang lain, tidak melanggar batasan orang lain. Belajar memiliki hikmat Tuhan dalam segala sesuatu untuk melihat sesuai dengan isi hati Tuhan, supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Entah apapun saudara hari ini, entah apapun profesi saudara hari ini, Bapak Ibu adalah pengusaha mungkin, atau Anda karyawan profesional, atau Anda seorang dokter, insinyur, atau apapun juga. Saudara, mari kita belajar untuk menjadi seperti ini. Aku mau bayar itu, tanggungkan itu atasku. Tidak akan diterima oleh Filemon. Tapi stressing dari Paulus ini membuat Filemon mengerti, saudara. Membuat Filemon mengerti bahwa hubungan itu ada di atas uang. Catat ini baik-baik. Hubungan itu di atas uang, itu namanya penghormatan, itu namanya kehormatan. Berapa banyak orang milik uang di atas hubungan, rela hubungan saudara hancur lebur, yang penting uang, yang penting aku bisa kuasai aset warisan ini. Saudara-saudaraku mau gelimpangan, saudara-saudaraku mau jadi pengemis, I don't care, yang penting uang. Kata lagu itu ya, money, 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 and money. Saudara, di dalam kehormatan, hubungan itu ada di atas uang. Kita harus belajar prinsip ini. Tidak mudah di tengah situasi dunia yang sangat egoistik, hedonis di mana kita hidup hari ini. Tidak mudah untuk melakukan itu. Karena nggak ada jaminan apa-apa. Kalau aku milih hubungan, kan nggak dapat uangnya nanti. Nggak ada jaminan memang. Tapi jaminannya adalah kita sudah melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dan Tuhan akan menghormati orang-orang yang menghormati Dia dan menghormati firman-Nya. Amin Bapak Ibu. Akan ada hal-hal yang hari ini belum Anda pikirkan, reward dari Tuhan yang akan datang dalam hidup saudara, anak-anak Anda, keturunan Anda. Luar biasa. Firman Tuhan itu dalam, tapi juga bisa dangkal. Seorang bapak gereja, Saint Augustine, yang sering saya kutip, yang ngomong seperti ini, saudara. The Bible is deep enough for an elephant to swim, yet it's shallow enough for a child not to drown. Alkitab itu kayak begitu dalam,
Hikmat Alkitab, hikmat firman itu begitu dalam, sampai seolah-olah gajah itu bisa berenang di dalamnya, saking dalamnya. Tapi di satu sisi yang sama, Alkitab itu gampang dimengerti, kayak anak kecil yang tidak akan tenggelam, saudara. Oh, luar biasa. Ayat 20. Ya, saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Orang di penjara bisa ngomong seperti ini. Ini waktu di penjara loh, Paulus tulis surat ini, Bapak Ibu. Ya, ini surat kiriman penjara. Dari penjara masih bisa mengurus hidupnya orang lain. Orang kalau di penjara itu kan biasanya sudah sibuk dengan dirinya sendiri. Betul, saudara? Yang sudah susah kok ngurus hidupnya orang lain. Diri sendiri aja susah di penjara. Jangan bayangkan penjara dulu sama penjara sekarang. Berbeda, saudara. Penjara sekarang, maaf kata, rahasia publik aja. Saudara punya uang, itu kamar bisa disulap kayak hotel berbintang, betul nggak? Kalau penjara zaman dulu itu betul-betul sengsara, dingin, ya, tidak higienis, dan wow, suasananya begitu rupa. Dan Paulus masih sempat ngurusi hidup orang lain. Paulus masih sempat menggembalakan jemaat, menulis surat penggembalaan. Masih tetap bertanggung jawab untuk kehidupan jemaat yang dipercayakan kepadanya, orang-orang yang dipercayakan kepadanya. Contoh ini, saudara, hidup yang penuh dengan kehormatan adalah hidup yang memikirkan orang lain dan bukan hidup yang egois, yang hanya tertuju pada diriku, aku, kebutuhanku, aku, semuanya aku, ku, dan ku. Orang yang punya kehormatan, budaya kehormatan, adalah orang yang bisa memikirkan orang lain sekalipun Anda ada di dalam tekanan kebutuhan. Susah memang, tapi Roh Kudus bisa memampukan kita kalau hati kita melekat kepada Kristus. Amin. Inilah yang akan menjauhkan kita dari sikap yang egoistik sebagai anak Tuhan, yang bisa tetap mampu untuk care, untuk melihat kebutuhan orang lain. Tidak usah ngomong yang jauh-jauh. Bagaimana kalau itu adalah saudara Anda sendiri yang terdekat dengan Anda? Anda butuh, Anda sedang ada dalam kebutuhan, Anda sedang terdesak. Tapi ada saudara Anda yang membutuhkan. Mau tutup pintu hati. Apa kata firman Tuhan? Kalau saudaramu datang butuh, kalau mau nggak bantu, apa kata firman Tuhan? Kamu lebih buruk daripada orang jahat yang di luar sana. Itu kata firman Tuhan loh, saudara. Bukan kata saya loh. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita selaraskan hidup kita kembali kepada firman Tuhan. Amin. Amin. Dengan demikian kita akan menjadi orang-orang yang punya budaya kehormatan. Kita akan bermartabat, hidup kita akan bermartabat. Kan kita menghargai orang lain, hargai pernikahan orang lain. Jangan masuk menjadi orang ketiga dalam hidup pernikahan orang lain. Hargai hidup mereka, hargai pernikahan mereka, hargai keluarga mereka, hargai anak-anak mereka. Jangan hancurkan keluarga orang lain, jangan hancurkan pernikahan orang lain. Hiduplah di dalam martabat kehormatan sebagai anak Tuhan. Hargai hubungan yang melekat dalam diri saudara, entah di dalam gereja, entah di luar gereja. Hubungan itu di atas uang. Hargai hubungan Anda dengan pemimpin Anda, dengan rekan-rekan Anda, satu CG dengan CGL Anda, dengan coach Anda, dengan TL Anda, dengan siapapun juga. Hargai hubungan di atas hal-hal materialisme. Amin, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Ya, tidak akan dibawa mati kok, saudara. Apa yang ada di dunia ini semuanya fana, betul? Ya, kalau Tuhan sudah panggil, ya 2 kali 1 itu, ya, tidak ada yang dibawa, saudara. Apa yang dibawa? Tidak ada. Iman yang dibawa. Apakah kita sudah bertobat terima Yesus atau tidak?
Ya kan? Itu yang dibawa. Karena kita semuanya kan berdiri di takhta pengadilan Kristus, jangan lupa itu. Wahyu pasal ke-20, 21, 22. Kita akan berdiri di takhta pengadilan Kristus, mempertanggungjawabkan apa? Perbuatan kita selama kita hidup di dunia. Jangan tutup pintu hati saudara untuk yang membutuhkan. Tapi juga satu sisi belajar dari Onesimus. Jangan memanipulasi orang lain. Jangan memanfaatkan keadaan, jangan licik. Memanipulasi keadaan, memanipulasi orang lain demi menyelamatkan diri sendiri. Tinggal gelenggang colong pelayu, nggak mau tanggung jawab. Itu namanya tidak punya kehormatan dalam hidup ini. Paulus selalu imbang kanan dan kiri. Amin Bapak Ibu. Tidak terjebak ke ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Dua-duanya harus tahu apa yang harus dilakukan. Jadilah anak-anak Tuhan yang penuh dengan tanggung jawab di dalam hidup ini. Itu akan membuat saudara berbeda. Amin Bapak Ibu. Hormat, kehormatan, penghargaan. Ya, saudara, honoring itu dari kata aslinya itu ya, kavod atau kivut kalau dia kata kerja. Honoring artinya apa? Bobot. Jadi orang yang punya budaya penghormatan dalam hidupnya, orang yang bisa menghargai orang lain, itu berarti saudara punya apa? Bobot. Ada nilai plus, ada sesuatu yang spesial yang dalam diri, dan itu yang membuat Anda berbobot di dalam hidup ini. Mari kita menjadi orang-orang yang berbobot di mata Tuhan dan di mata manusia. Amin Bapak Ibu Saudara-saudari. Mari kita belajar, mari kita hidup di dalam budaya penghormatan, penghargaan. Hormati batasan-batasan dalam hidupmu. Jangan terabas, saudara. Ya, jangan langgar kepercayaan keluarga contohnya. Jangan langgar kepercayaan suami. Jangan langgar kepercayaan istri. Jangan langgar. Kalau sudah tahu bahaya, jangan didekati, jangan diterabas. Saya kasih contoh. Reuni teman-teman SMA, reuni teman-teman kuliah. Saudara datang, bukan nggak salah sih datang reuni saudara, ketemu teman-teman, betul nggak? Ya, tapi yang jadi masalah adalah ketika CLBK terjadi di sana, ketemu mantan pacar, ketemu ex waktu SMA, waktu kuliah dulu, ya, itu yang bisa buat apa saudara katanya apa? Cinta lama bersemi kembali, itu kan bahasanya anak-anak muda yang CLBK. Hargai batasan, hargai kepercayaan. Oh lo banyak lo, nggak satu dua lo saudara. Ya, kehancuran pernikahan terjadi bermula dari reuni. Ketemu mantan, ternyata masih single mantannya. Wah, ketemu mantan, ternyata mantannya sudah pisah sama pasangannya. Melihat ada lampu hijau. Hati manusia ini tanpa Kristus adalah licik. Hati kita ini manusia berdosa. Saudara dan saya manusia berdosa. Tubuh dosa kita ini sudah jatuh dalam dosa. Hati ini licik kalau di luar, kalau tidak diterangi oleh terang Kristus. Kalau sudah tahu bahaya ada di depan mata, jangan tambah didekati. Hiduplah dalam kehormatan, jauhi bahaya. Amin Bapak Ibu. Jauhi bahaya. Itulah cara kita hidup di dalam terang sebagai anak Tuhan. Dari reuni selalu berlanjut ke Facebook, cek status, ternyata masih single, ternyata ketahuan nomor handphone dan semuanya. Dari Facebook beralih ke Instagram, dari Instagram lebih private lagi ke WhatsApp, saudara. Dari WhatsApp lalu kopi darat, setelah kopi darat terjadilah semuanya. Bapak Ibu saudara-saudari, mari kita jadi anak Tuhan, anak terang dalam hidup. Mari kita jadi orang-orang yang hidup di dalam kehormatan. Amin. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama saudara. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus,
kami datang kepadamu pada sore hari ini. Kami mau menjadi orang-orang dengan budaya penghargaan, budaya penghormatan. Menghargai orang lain, menghargai properti orang lain, menghargai hak milik orang lain, menghargai pernikahan orang lain, menghargai batasan-batasan orang lain. Kami mau punya manner dalam segala sesuatu. Tidak lalu kami adalah pemimpin, kami merasa punya hak di atas segala-galanya. Semua tetap ada batasannya. Justru kalau kami adalah pemimpin, justru batasannya akan semakin kuat. Hati nurani kami adalah batasan yang pertama. Oleh karena itu terangi kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami betul-betul Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang hidup memancarkan terang Kristus, yang bermartabat, memancarkan kehormatan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Nyanyikan sebuah pujian. Mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan. Angkat tangan kita. Sempurnakan selalu dalam senang jalanmu, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus. Merasa bahwa firman ini berbicara kepada saudara. Ada tanggung jawab yang harus diselesaikan, masih harus diselesaikan. Misalnya mungkin untuk hutang, saudara merasa bahwa aku belum bisa. Datang, bangun komunikasi, datang, reschedule, bicara baik-baik. Jangan gak ada kabar, melarikan diri lagi. Jangan. Anak Tuhan harus tunjukkan tanggung jawab. Karena tanggung jawab itu adalah kehormatan, saudara. Dan kehormatan tidak bisa dibeli dengan jabatan. Justru kalau kita punya jabatan, kita harus jadi orang-orang yang bertanggung jawab, semakin bertanggung jawab. Ataupun itu masalah yang lain. Kalau itu bukan hutang, mungkin yang lain. Sesuatu yang harus kita selesaikan. Tidak bisa selesai sedang. Hati kita yang selesai. Tapi itu harus diselesaikan. Sebisa mungkin kita selesaikan di dalam terang kasih Tuhan. Tuhan akan kasih kemampuan. Tuhan akan kasih kemampuan oleh karena kasih karunia Roh Kudus. Sesuatu yang baik akan terjadi pada akhirnya. Sungguh, kalau kita mau sesuatu yang baik akan terjadi. Keselamatan datang atas rumah ini, kata Yesus kepada Sakeus. Sakeus bertobat, selesaikan tanggung jawabnya, dan dia jadi murid Kristus yang luar biasa sampai akhirnya. Kalau itu Anda, semuanya pejamkan mata saja, angkat tangan saja di tempat Anda berdiri. Saudara berdoa kepada Tuhan masing-masing. Katakan, Tuhan ini aku. Berikan aku kemampuan, Roh Kudus terang. Supaya aku hidup di dalam kehormatan, menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawabku dalam kehidupanku.
Haleluya, haleluya. Apapun itu yang lain itu masalah yang lain, saudara, you name it, apapun itu. Hari ini, mari kita jadi anak-anak Tuhan yang bermartabat dan bertanggung jawab. Contoh Alkitab apa yang terjadi kepada Filemon, Onesimus, dan bagaimana Paulus menghormati keduanya, menekankan tanggung jawab kepada keduanya, tapi juga mendamaikan keduanya, menyatakan kepada mereka bahwa hubungan mereka lebih penting daripada segala sesuatu. Tahukah saudara, pada akhirnya Filemon menjadi seorang uskup, Onesimus pun menjadi seorang uskup, dan mereka menjadi kawan sekerja di ladang Tuhan pada hidup mereka di depan sampai akhir hidup mereka. Oh, and what a beautiful ending. Dan itu akan terjadi dalam kehidupan saudara, hal indah ketika kau mengambil tanggung jawab dan hidup di dalam budaya kehormatan. Haleluya. Angkat tangan saudara, katakan, aku mau seperti-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Firman yang Kau sampaikan adalah pelita bagi hidup kami. Ada waktunya Engkau berbicara dan mengangkat hidup kami, memberi kami pengharapan, memberi kami semangat. Ada waktunya Engkau berbicara kepada kami sebagai seorang ayah yang mengasihi kami, sebagai guru yang membangkitkan kami sebagai murid-murid-Mu, dan juga sebagai juru selamat yang rindu melihat kemuliaan-Mu ada dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, hari ini Engkau ajar kami untuk belajar hidup berjalan di dalam satu kebudayaan yang dapat memberi penghormatan, bukan hanya kepada yang lebih besar kepada kami, tapi juga pada orang-orang sekeliling kami, bahkan kepada orang-orang yang di bawah kami. Karena sama seperti Engkau mengasihi kami Tuhan, saat kami tidak siapa-siapa, saat kami tidak mempunyai harga, saat kami begitu penuh dengan dosa, Engkau telah menghargai kami, Engkau telah mengasihi kami. Ajar kami Tuhan, untuk mempunyai bobot kasih yang besar dalam hidup kami, sehingga kami pun dikenal sebagai orang-orang yang mengasihi, dengan jalan menghormati orang-orang di dalam nama Yesus. Biarlah gereja ini dikenal, setiap jemaat-Mu dikenal di tempat ini, baik yang di rumah maupun di tempat ini, sebagai orang-orang yang hidup penuh kehormatan. Oleh karena hidup kita menghormati orang lain, kehormatan Tuhan turun dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Urapi, meteraikan firman-Mu dalam nama Yesus. Kami berkata, amin. Sebelum saya doa berkat hari ini, karena kita hidup
Menghormati, memberi penghormatan adalah salah satu nilai yang kita pegang di Gereja Mawar Sharon Surabaya. Oleh karena itu hari ini, di akhir bulan saya ingin juga menghormati Anda, setiap jemaat di tempat ini baik yang online maupun offline. Kehidupan Anda sangat-sangat berharga bagi kita semuanya. Karena kami dapat melihat Tuhan Yesus di dalam engkau. Dan seharusnya Anda juga dapat melihat bahwa setiap daripada Anda adalah biji mata Tuhan. Oleh karena itu hari ini sepanjang bulan Februari kami ingin merayakan yang ulang tahun sepanjang bulan Februari. Kalau bisa coba lambaikan tangan kalau ada di dalam ruangan ini, dan juga bagi Anda yang di rumah, yang nonton secara online, lambaikan tangan Anda. Wow, ada yang angkat tangan, ada 2 yang angkat tangan, di mana lagi? Oh, yang kebaktian kedua ini banyak ulang tahun Februari. Wow, beri tepuk tangan yang luar biasa sekali lagi. Bagi yang berulang tahun, wow, happy birthday semuanya. Bulan Februari bukanlah bulan yang mudah karena bulan ini banyak acaranya, tapi sebagian besar acaranya tercancel oleh karena gelombang ketiga katanya. Jadi banyak daripada Anda saya tahu merayakan ulang tahun Anda sendirian, tidak dikelilingi oleh orang-orang yang Anda kasihi, bahkan juga mengalami banyak struggle. Oleh karena itu saya ingin katakan pada Anda, you are not alone. Kita akan melewati hari-hari ini bersama-sama. Amin. Beri tepuk tangan sekali lagi pada mereka dengan kasih Tuhan. Jika Anda berada di sebelahnya yang tadi jabat tangan katakan, yang angkat tangan katakan happy birthday. Happy birthday. Oke, belum selesai. Yang terakhir, bukan hanya ulang tahun pernikahan, tapi bulan Februari dikenal sebagai bulan kasih sayang. Karena di bulan Februari ini bukan hanya ada Valentine, yang akhirnya banyak juga yang gagal merayakan Valentine, tapi juga ada Cap Gome. Cap Gome itu hari pacarannya orang Chinese New Year. Itu juga gagal Cap Gome karena semuanya harus ada Omikron, dan tentu ada juga yang merayakan ulang tahun pernikahan di bulan Februari. Ada angkat tangannya? Kalau ada, lambaikan tangan. Di bulan Februari, ulang tahun pernikahan. Oh, ada satu di belakang. Oke, beri tepuk tangan pada mereka. Beri semangat pada mereka. Katakan God bless you your marriage. Tuhan memberkati Anda. Amin, amin, amin. Saya sangat rindu bahwa satu hal saat kita keluar dari ruangan itu, ruangan ini, kita keluar membawa kasih Tuhan dalam hidup kita, amin. Karena untuk itulah kita dikumpulkan Tuhan, untuk itulah kita diselamatkan Tuhan. Bukan untuk mengejar sesuatu hanya untuk diri kita, tapi Tuhan mengasihi kita supaya dunia ini penuh dengan kasih. Supaya dunia sekeliling kita penuh dengan kasih. Tadi pagi saya bangun dan saya mulai berdoa karena saya sangat merasakan hati yang begitu berat. Saya merasakan begitu banyak anak-anak Tuhan hari ini sedang bergumul. Bergumul dalam dunianya sendiri dan tidak dapat mengucapkan apapun tentang pergumulannya. Kadang-kadang sangat sulit di tengah-tengah pandemi, sangat sulit di tengah-tengah kesendirian, sangat sulit kita nggak bisa ketemu orang. Dan bahkan sangat sulit untuk menceritakan kesusahan-kesusahan kita. Tapi saya berdoa bagi setiap jemaat, dan suara Tuhan begitu jelas berbicara melalui Yesaya pasal 46 ayat 16 atau 19. Dan dia mengatakan pada jemaatku, katakan pada anak-anakku, aku mengukir engkau di telapak tanganku, dan tembok-tembokmu ku perhatikan. Saya ingin katakan pada Anda sebelum saya memberkati Anda doa menutup doa ini, bahwa Tuhan mengingat Anda, Tuhan memperhatikan Anda, dan Dia mengerti apa yang engkau perlukan. Dia mengerti perjuanganmu. Tidak mudah bagi seseorang untuk melukai tangannya. Tapi Tuhan melakukan itu. Tuhan berkata, aku mengukir namamu, aku mengukir engkau. Dia mengukir engkau di tahukah Anda kalau tangan ini adalah tempat yang paling sensitif? Ya, siapa yang suka dipijit tangannya? Karena semua urat syaraf yang paling sensitif tersimpul di sini. Dan bayangkan Tuhan mengukir engkau di tempat yang paling sensitif di tangannya. Saya ingin mengingatkan kepada Anda hari ini, engkau tidak sendirian melewati masa-masa yang sulit ini. Dia beserta dengan engkau. Dia memperhatikan engkau. Tangannya sendiri yang menjadi kekuatanmu. Amin. Dan saya ingin Anda mengetahui bahwa tangan bukan hanya tempat paling sensitif. Tangan adalah tempat kuasa dinyatakan. Tangan adalah yang untuk mengangkat, tangan adalah untuk mendorong, tangan adalah untuk mengurapi. Dan itulah yang Tuhan maksud. Dia bukan hanya memperhatikan engkau, engkau bukan hanya hidup di tengah-tengah kehendak Tuhan,
Tapi apapun yang kau lewati, engkau berada di tengah-tengah perlindungan dan pimpinan Tuhan. Saya ingin Anda saat ini beri tepuk tangan pada Dia jika Anda tahu ini suara Tuhan bagi kehidupan. Jangan pulang bahkan mengalami hari-hari yang sulit ini. Jangan pulang dengan hati sebagai orang yang tidak ada yang membela engkau. Ketahuilah, pembelamu memperhatikan engkau. Pembelamu akan mengambil keadaan apapun yang kau lewati dan engkau akan keluar lebih daripada pemenang. Saat ini kita tutup bersama. Kita nyanyikan yang tadi, saya suka yang Hanya Yesus. Dan saat kita nyanyikan ini, izinkan Roh Kudus mengurapi engkau lagi. Karena saya sangat rindu dan saya tahu ini kerinduan Tuhan. Engkau pulang disegarkan dalam nama Yesus. Jadikan ini doamu. Katakan ini dengan segenap hatimu. Yes, harapanku diperbaharui hari ini. Harapanku tidak akan hilang hari ini. Kekuatan yang baru engkau berikan hari ini. Engkau akan eksis. Engkau akan bertumbuh. Engkau akan berkembang. Oh, katakan ini sekali Yesus. Selamanya Yesus. Oh, harapan. Berbaharui harapan anak-anakmu. Roh Kudus saat ini hamba undang hadiratmu. Baik anak-anakku yang di rumah maupun di tempat ini. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Katakan dengan iman sekali Yesus. Yesus selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Karena kasih-Mu, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Beri tepuk tangan kepada Dia. Kami datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami rasakan urapan yang baru Engkau curahkan dalam hidup setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan karena setiap kali kami berkumpul, Engkau tidak akan izinkan kami pulang dengan tangan pencuma. Dan dari tadi Engkau sedang memenuhi hati kami dan Engkau memenuhi kehidupan kami. Engkau mengarahkan hidup kami untuk dipenuhi oleh kehormatan dari surga. Dan menjadi orang-orang yang dapat menyatakan kehormatan kepada dunia. Karena disitulah saat kami menuruti firman-Mu, disitulah kuasa-Mu dinyatakan dengan luar biasa dalam hidup kami. Kami juga percaya kami berada di tengah-tengah daripada rencana-Mu. Oleh karena itu saat ini kami tidak akan takut saat kami keluar dari ruangan ini. Menghadapi apapun yang kami harus hadapi, kami tahu tangan-Mu yang kuat kuasa itu beserta dengan kami. Rencana-Mu tidak akan batal dalam kehidupan kami. Dan bahkan Engkau akan memperlihatkan kepada kami tuaian-tuaian yang baru yang Kau siapkan bagi hidup kami. Kami menyambut kebaikan-Mu Tuhan, karena hidup kami bukan hidup tanpa pengharapan. Karena di dalam hidup kami menjadi pusat pengharapan baru yang Kau bawa. Dalam hidup kami menjadi pusat kemenangan yang Kau telah tetapkan. Di dalam hidup kami menjadi pusat kasih setia Tuhan yang akan dinyatakan baik bagi kami maupun orang-orang sekeliling kami. Oleh karena itu terpujilah nama-Mu. Biarlah kami berjalan dengan kuat kuasa Allah yang tak terkalahkan. Kami angkat tangan kami saat ini. Dan hamba ucapkan berkat daripada Allah Bapa. Perkenanan daripada Bapa yang mengadopsi engkau. Bukan karena engkau layak, tapi karena Dia begitu mengasihi engkau. Bapa yang memberi namanya, nama di atas segala nama-nama yang kekal. Sehingga engkau dapat menjadi bagian daripada kekekalan itu. Kemuliaan yang kekal dalam hidupmu. Aku mengutus engkau masuk dalam keselamatan di dalam Yesus Kristus. Yang telah mati dan mengalahkan segala dosa
dan segala pekerjaan iblis yang dilemparkan apapun dalam kehidupanmu, engkau akan selalu menang dari dosa. Engkau lebih daripada pemenang bersama dengan Kristus. Dan aku mengurapi engkau dengan kuasa Roh Kudus yang baru. Dan ketahuilah, siapa roh yang ada di dalammu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya berkata, beri tepuk tangan pada Tuhan. God bless you.